Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Amar Mustafa. Saya merupakan mahasiswa dari program studi Teknologi Rekayasa Internet dengan NPM 2375833. Oke, pada kesempatan kali ini, saya ingin mengerjakan tugas pada lab 5.1.4 pada mata kuliah keamanan cyber atau cyber ya. Nah, di sini saya ingin mengerjakan tugas pada lab 5.1.4 pada modul NetAcad yang berjudul ini ya di sini NetAcadnya tentang ethical hacker. Kita masih berbicara tentang ethical hacker. Jadi di sini merupakan hanya simulasi-simulasi eh, hacking ya, yang dimana ini merupakan sudah tahapan-tahapan yang sudah aman dari kejahatan ya. Atau kita menyebut dengan blue blue hack apa ya? Bukan red red hack ya, bukan bukan hacker yang jahat ya. Kita akan mencoba eh simulasi secara kecil-kecilan pada proses lab on pets attacker pada weight intercept. Nah, di sini merupakan topologinya. Di sini ada PC, kemudian PC yang dimana pada perangkat ini merupakan satu yang terhubung pada satu jaringan, yaitu LAN ya. Di sini ada bystander dan targetnya. Target satu, target dua. Di sini ada yang namanya attacker nanti ya. Di sini merupakan proses untuk uh, apa ya? Proses kejahatan lah intinya ya. Tapi kita hanya mensimulasikannya saja. Oke, pada materi lab on pets text with intercept ini membahas tentang serangan on pets atau serangan MTF, Man in the Medley, yang berbasis IRP spoofing di dalam jaringan lokal atau LAN ya. Jadi sesuai dengan topologi, sini merupakan jaringan yang terhubung pada LAN ya, jaringan lokal ya. Kemudian tujuan utama pada lab ini merupakan apa ya? Tujuan utama pada lab ini ya adalah supaya kita paham nih bagaimana seorang attacker ya. Seorang attacker bisa menyusup di tengah-tengah komunikasi antara dua perangkat tanpa harus meretas langsung perangkat targetnya. Di sini attacker nanti sini menyusup nih lewat tengah-tengah tanpa harus meretas atau menyusup ya. Jadi menyusup di tengah-tengah dia ini tanpa harus meretas perangkat. Oke. Hmm. Jadi pada topologi ini kan ada attacker dengan IP 6.1 ini ya, 6.11 ini. Kemudian target user dan target server nih. Ada target user, ada target server nih. User, server, dan ini target. Oke. Kemudian eh, ada juga jaringan DMZ nih dengan IP 172. Nih, jaringan DMZ ya. 172.0.0/24 ya. Tapi fokus lab kita ini adalah LAN internal. Jadi fokus kita ini merupakan LAN internal ya. LAN internalnya saja. Dan intinya pada materi ini kita akan membahas bagaimana sih attacker, kemudian attacker itu menuju pada target satu, target dua, itu server dan sebagainya ya. Sehingga pada jaringannya sama intinya, sehingga serangan ARP ini, serangan ARP spoofing ini bisa dilakukan. Jadi kita ingin mensimulasikan sebagai attacker. Jadi ketika kita sudah tahu bagaimana attacker itu cara menyerangnya, kita bisa mengantisipasi nih, menjaga-jaga agar tidak terjadi salah satu kebocoran data gitu ya. Jadi kita mensimulasikannya saja ya. Ini merupakan aman dari tindak kejahatan yang ini hanya simulasi. Oke, langsung saja. Yang pertama ini ada tujuan ya. Tujuan pada lab ini. Yang pertama yaitu menjalankan intercept dan memahami fungsinya. Jadi di sini ada beberapa nanti.
apa ya, proses CLA ya. Pada Kali Linux, saya menggunakan VM yaitu Kali Linux. Yang pertama tujuannya itu menjalankan intercept dan memahami fungsinya. Kemudian yang part kedua yaitu melakukan serangan on patch atau MITM dengan metode ARP spoofing. Kemudian part 3 menggunakan WireShark untuk mengamati dampak ARP spoofing. Jadi nanti kita menggunakan WireShark untuk melihat atau men-tracking nih hasil dari scanning eh, proses dari attacker itulah yang dilakukan tadi. Oke, sini ada sedikit latar belakang, yaitu on-patch attack atau MITM merupakan serangan di mana attacker itu menyusup di jalur komunikasi dua host, yang dimana tujuannya itu menyadap, mencuri, atau bahkan memodifikasi data. Kenapa bisa? Karena eh, pada attacker ini merupakan dia apa ya, merupakan perangkat yang memang satu jaringan nih, satu LAN gitu, yang tidak dienkripsi sehingga data bisa terbaca jelas oleh plain text. Jadi teknik ARP itu, teknik attacker ini mengirimkan ARP reply palsu supaya komputer target percaya bahwa IP server sebenarnya dimiliki oleh attacker. Jadi attacker ini sangat jahat. Langsung saja kita ke proses masuk ke proses ini ya, proses pada Kali Linux ya. Start ulang, Kali Linuxnya. Oh ya kawan-kawan, masih kita start. Prosesnya agak cukup lama tapi ya pelan-pelan. Ini saya masih berada di kampus ya kawan-kawan di lab. Jadi ramai kawan-kawan saya. Langsung saja masuk sesuai lab ya. Kita menggunakan lab user pada IP 6.23 ya. Masuk ke username kali, passwordnya kali, login ke Linux ya. Dan masuk ke menu terminal. Sorry agak sedikit melat. Nah, oke, sudah masuk ya? Langsung saja kita SSH. Sekarang VN web user 10.6.6.23. Passwordnya yaitu Cisco 23. Ya, masuk ya ke proses yang ini ya passwordnya. Kemudian kita masuk ke IP network. IP network. IP networknya, IP tangganya ya. Dan nah, di sini kita sudah menemukan IP-nya ya. Jadi kita login ke SSH tadi dengan IP 23 tadi. Kemudian di sini merupakan IP pada attacker sendiri ya, IP-nya. Ya, kita menjalankan yang namanya intercept GUI. Mana ini merupakan tampilan
untuk kita mengecek nih atau men-scanning target yang akan kita tuju atau IP yang akan kita tuju. Saja ke menu resep, resep, min H. Dan, oh, sorry, sorry, sorry. Kita masuk ke terminal baru. Bisa saya masih berjalan. Kita masuk ke terminal baru. User ya. Terminal baru. Sini resep, resep, nah, resep, mungkin. Oke, kita masuk ke tampilan QR, UI. Kita masuk UI, interface kita buat PR internal, dan kita checklist. Ah, error. Lab user, ini dia namanya. Resep, minha, resep, min G. Ya, kita mulai kita ke por el central y Indonesia donde siempre profundes captions network. Jangan apa kesalahan juga kawan. Tersep, enggak tersep ditanya. Ditanya tersep. Tersep. Oh, sorry, sorry. Kesalahan nih. Kita masuk ke root dulu terlebih dahulu ya kawan-kawan. Oke, kita kali ini merupakan kesalahan yang janggal. Kita belum masuk ke menurut nih. Suka tersep minggu. Kita masuk ke layer internal dan oke, kita masuk ke proses scanning. Hah? Kemudian masuk ke sini. Press scan. Sini host list pada eh bagian ini ya. Oke, langsung saja masuk ke terminal. Kita akan memasukkan targetnya, host list ya. Masuk kemudian host list. Dan kita scan for host. Target pertama ada di target. Jadi target pertamanya itu yaitu dengan IP 23, dengan host 23 ya. Target satu. Kemudian di sini kita cek untuk target yang kedua nih. Target yang kedua yaitu dengan host 613. Ini target ke oke. Ya, setelah itu kita pilih menu MTM, ini. Kemudian pilih menu ARP pricing. Dan kita oke.
Setelah itu kita masuk ke lab user lagi nih. Apakah sudah berhasil? Tadi kita masuk ke back. Oke. Kemudian IP network ini ya, ini IP attackernya dan ini IP nih MAC dan apa ya? eh, ada sudah berubah ya. Kemudian masuk ke CLI lagi. Ini IP network lab user kita pilih semua nih. Pilih semua. Ping 11, 13. Kemudian IP network. Sudah ya. Ini IP yang atau host yang akan kita targetkan. Kemudian lanjut ke step berikutnya yaitu 1601 terus submit komen. Ini merupakan contoh nanti targetannya ya. Nah, ini cara terminalnya nih, cara CLI-nya nih. Ini tersave, kemudian surface-nya berapa, kemudian target punya berapa sudah. Dan tadi saya coba simulasikan di UI-nya. Oke. Kemudian kita mencoba, nah, coba nih. Kita menggunakan yang terminal ya, kawan-kawan. Kita paste kali. Nah, di sini sama seperti pertama tadi, yaitu grup satu ya, grup atau target satu yaitu IP-nya 23 dan target 2 yaitu 13 sesuai dengan yang saya perlihatkan tadi ya di tampilan UI-nya. Starting, dan lagi proses scanning ya, scanning. Terminal lagi, sudah running terminal. Langsung kita copy saja hasil dari tracking tadi ya, hasil dari scanning tadi. Kita cek di website. Kawan-kawan, sambil menunggu. Oh, kita ping lagi ya kawan-kawan ya. Kita ping target yang telah kita atau IP yang telah kita targetkan tadi itu. Pro ya. Nah ini setelah kita target tadi kita copy saja supaya cepat. Hmm. Ya, selesai. Bicara, nah, gitu. Problem ya. Sorry, kita cek lagi. Kita buka rangkuman kita tadi itu.
Nah, sini kawan-kawan ya. Untuk keterangannya dak di hasil kawan-kawan. Dan pada gida sasa target ulangi paste lagi. Cek hasil. Astagfirullahaladzim. Nah, ini kawan-kawan ya. Ini hasil dari scanning tadi itu. Nih, ada paket-paket tujuannya nih. Oke, ada protokolnya, ada destinationnya, protokol dan source-nya. Oke ya, ada sedikit tambahan, maka tadi saya membuka catatan GPT saya. Oke, mungkin cukup dari saya. Nah, ini kan targetnya terdapat ya kawan-kawan. Ini pada wires. Oke, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Akhir wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.